Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda di rumah? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Oke, hari ini kita masuk pembelajaran minggu kedua biologi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan kamu semua siapkan alat tulis dan modul hari ini. Dan jangan lupa sebelum kita belajar, baca doa dulu ya. Nah, hari ini kita melanjutkan materi minggu lalu, yaitu gerak pada tumbuhan. Nah, sebelumnya sudah dibuatkan tugas pada modul, dan modulnya sudah dibaca. Nah, hari ini kita akan mereview kembali pembelajaran minggu lalu, yaitu gerak pada tumbuhan. Nah, seperti yang dibahas pada materi minggu lalu, itu gerak tumbuhan terbagi dua, yaitu endonom dan etionom. Nah, dari dua pengelompokan gerak pada tumbuhan tersebut, hari ini kita akan lebih detail lagi menjelaskan tentang gerak etionom. Oke, seperti yang kita ketahui pada minggu lalu, gerak etionom adalah gerak yang rangsangannya dipengaruhi oleh lingkungan luar atau dari luar tumbuhan tersebut. Oke, yang pertama ada tropi, kemudian ada nasti, yang ketiga ada taksis. Oke, dari tiga gerakan tadi, yang pertama itu ada tropi. Seperti yang Ustazah jelaskan minggu lalu, kalau tropi adalah gerak pada tumbuhan yang rangsangannya berasal dari luar dan dia mengikuti arah datangnya rangsangan. Yang dimana dia terbagi 5. Yang pertama fototropi, yang kedua kemotropi, yang ketiga geotropi, yang keempat ada seismotropi atau tikmotropi, yang kelima ada hidrotropi. Nah, yang kedua itu ada nasti, yang dimana nasti juga memiliki 5 jenis gerakan pada tumbuhan, yang dimana minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa nasti itu merupakan rangsangannya berasal dari luar namun tidak mengikuti kemana arah datangnya rangsangan. Nah, 5 gerakan pada nasti, yang pertama fotonasti, yang kedua termonasti, yang ketiga seismonasti atau tikmonasti, yang keempat niktinasti, dan yang kelima nasti kompleks. Nah, yang terakhir itu ada gerak taksis. Gerak taksis hanya terbagi 2, di mana tumbuhan tersebut akan berpindah seluruhnya, yaitu berpindah tempat. Nah, jadi dia bergerak berpindah tempat, biasanya itu pada makhluk hidup yang mikroskopis atau berukuran kecil. Yang pertama itu fototaksis dan yang kedua kemotaksis. Oke, hari ini kita akan membahas gerak pada tumbuhan, khususnya pada tropi dan nasti. Nah, jadi kan di tropi dan nasti ini sama-sama memiliki 5 gerak. Nah, yang dimana istilahnya hampir sama. Nah, kalau pada tropi, nah, kita harus ingat konsepnya. Kalau tropi itu dia mengikuti kemana rangsangannya itu berasal. Nah, sedangkan nasti tidak mengikuti. Nah, dia dipengaruhi namun dia tidak mengikuti kemana rangsangannya itu berasal. Nah, tadi pertama ada foto. Nah, foto adalah berkaitan erat dengan cahaya. Pada nasti itu ada fotonasti, sedangkan pada tropi ada fototropi. Bedanya fototropi dia itu mengikuti dari kemana cahaya matahari berasal. Seperti tumbuhan ini, dia mengikuti cahaya matahari dari atas maka dia tumbuh ke atas. Nah, beda kalau pada fotonasti. Kalau fotonasti contohnya pada bunga kembang pukul 4 kemarin. Nah, jadi dia itu hanya dapat berkembang pada sore hari. Nah, walaupun cahaya matahari ada dari pagi, siang, sampai petang, namun bunganya hanya dapat mekar pada sore hari. Yang kedua, pada tropi itu ada tikmotropi, dan pada nasti juga ada tikmonasti, nah, atau seismonasti. Jadi, tikmo di sini adalah sentuhan. Jadi, rangsangan berdasarkan itu sentuhan. Sedangkan tikmonasti itu berarti dia tidak mengikuti kemana rangsangannya berasal. Seperti contohnya putri malu. Nah, putri malu ketika kita sentuh daunnya dia akan menutup. Nah, karena dia dipengaruhi oleh rangsangan tadi. Nah, beda halnya dengan tumbuhan markisa. Nah, tumbuhan markisa
itu termasuk gerakan tikmotropi. Kenapa begitu? Tikmotropi, dia mengikuti dari mana rangsangannya berasal. Nah, jadi seperti sirih, kemudian markisa, timun, itu tuh dia akan mengikuti kemana rangsangannya berasal. Ketika kamu kasih batang di sana, maka dia akan melilit tadi. Nah, itu dia gerakan tikmotropi tadi. Nah, mengikuti kemana rangsangannya berasal. Kalau tikmonasti, dia tidak mengikuti. Ketika kamu sentuh, dia langsung mengetup. Dia tidak mengikuti kan kemana arah tangan kamu. Nah, di tropi tadi juga ada gerak hidrotropi. Berarti kalau kemarin Ustazah udah jelaskan hidro berkaitan dengan air. Nah, berarti rangsangannya berupa air. Nah, berarti seperti gerak akar menuju tanah. Kalau misalnya kemo berkaitan erat dengan zat kimia. Jadi, kemotropi berarti rangsangannya berupa zat kimia. Nah, seperti dikasih pupuk dan dia tumbuh menuju pupuk tersebut. Kalau geotropi berarti geo berkaitan erat dengan gravitasi. Ingat, pusat gravitasi bumi berada di inti bumi. Jadi contohnya itu adalah gerakan akar menuju pusat bumi, menembus tanah. Nah, itu tadi. Nah, kalau dinasti tadi ada termonasti. Termo berkaitan erat dengan suhu. Nah, berarti di sini rangsangannya berupa suhu. Nah, itu tadi tumbuhan hidup di suhu yang berbeda-beda. Ada yang hidup di suhu rendah, ada yang hidup di suhu tinggi. Nah, tumbuhan yang hidup di suhu rendah contohnya seperti gandum, kemudian padi, stroberi, dan lain-lain. Kalau tumbuhan yang hidup di suhu tinggi seperti kelapa, kaktus, nah, dan lain-lain, kamu bisa cari lagi. Nah, itu tadi yang mempengaruhinya adalah suhu. Dan juga ada gerak tidur tanaman. Nah, itu harus kamu ingat. Gerak tidur tanaman disebut dengan niktinasti. Nah, jadi pada daun yang mengetup daunnya pada malam hari, nah, itu biasanya pada tumbuhan polong-polongan atau petai Cina. Nah, atau putri malu sekalipun. Nah, itu tuh merupakan gerakan niktinasti atau gerak tidur tanaman. Nah, kalau nasti kompleks, dia gerakannya itu berdasarkan hasil dari banyaknya rangsangan. Nah, entah itu cahaya, entah itu suhu, atau yang lain. Nah, seperti gerakan stomata pada tumbuhan. Stomata fungsinya adalah pertukaran gas pada tumbuhan. Nah, jadi tumbuhan juga ikut bernafas. Nah, kemarin kan sudah menjelaskan kalau tumbuhan itu ikut bernafas, juga bernafas. Nah, jadi bernafas melalui stomata. Nah, stomata tadi dia akan bergerak jika terkena rangsangan juga. Ada perubahan suhu, adanya cahaya, dan adanya perubahan kadar air. Nah, itu dia nasti kompleks. Nah, itu tadi review kita hari ini. Semoga kamu semua paham ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Nah, jadi kalau masih kurang paham, silahkan baca lagi modulnya, pahami lagi video kali ini, dan jangan lupa kerjakan tugas yang ada pada modul. Oke, jangan lupa ya dikerjakan dan dikumpulkan. Jangan ada yang telat-telat lagi ya, oke? Yang telat-telat kemarin udah Ustazah maafkan, dan sekarang jangan telat lagi ya, karena tugasnya nggak ribet kok, oke? Jangan lupa ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya selesai juga pelajaran kita hari ini. Oke. Dan ingat, jangan lupa kerjakan tugasnya dan kirim ke classroom. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.